gimana caranya biar dia bersemangat terus. Ya minimal dia mengerjakan terus. Itu sebenarnya bisa jadi karena pembiasaan. Nah, tapi kalau misalnya contoh tadi karena udah nyinggung tentang atlet, mun atlet mah dia harus bisa bertahan dalam kebosanan. Jadi udah nggak boleh ngerasa bosan gitu, karena kenapa ya profesi memang dia. Iya Bicara tentang emang profesional. itu yang harus dilakukan. Sebenarnya sama, nggak cuma semua atlet, orang kita kan juga sebenarnya, gitu. semua orang. Iya, sebenarnya itu gimana caranya biar kita bisa konsisten, biar kita bisa berdisiplin, intinya gitu ya. Ketika ngomong disiplin berarti itu kita mengerjakan hal yang benar gitu, hal yang memang harus dilakukan. Nah, secara psikolog ambisi seperti itu mah no problem kan? Menurut saya tidak, tapi akan menjadi buruk, akan menjadi bermasalah ketika dia merugikan orang lain, terutama orang banyak, hanya untuk kepentingan dirinya. Karena dia pengen hasilnya sesuai dengan keinginan. Benar tuh? Benar. Wah, begitu melenceng dikit, Tit. tit. Entah sesuai, Saya termotivasi menjadi atlet catur, tapi untuk teboga juga orang. Iya, maksudnya gitu, kan? kita juga harus Keadaan memperhatikan fisik itu. kita gitu. Karena kalau misalnya gini, kamu punya kendaraan anu tidak layak, terus digeder terus, nu aya naon? Caruplutan gitu kan. Caruplutan. Hai viewers. Kita kedatangan tamu nih sekarang di Dongeng Alumni. Dan kebetulan juga tamu kita adalah Ibu Diana, Teh Diana, Dek Diana. Dia seorang psikolog kondang, ya. Expert lah nya, bener teh nek. Ngomong kamu teh. Belum dikenalin. Oh ya, ini Diana, saya Roy. Oke, ada yang kita mau bicarain banyak nih, Nek. Gitu. Sebentar. Tadi kan ngenalinnya kan Diana. Nah, jadi Nek, sok jelasin dulu. Kamu tuh kan ada beberapa identitas, aya Ane, aya IJ, aya Diana. IJ ini perlu kurang diomongkan teh. Ulah nya. Hayo lah, silakan Ibu Tomat. Ayo kita ngobrol ya gitu. Iya, sok. Oke, sekali ini kita akan membahasnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya yang tidak tahu sebenarnya. Temanya saat ini sebenarnya yang akan dibahas adalah motivasi, konsisten terhadap motivasi. Gitu, konsisten. Banyak sekali kita itu punya ledakan-ledakan motivasi, tetapi tidak konsisten kita menjalankannya. Misalnya jika sholat bener gitu, sholat rajin, kemudian ada motivasi yang itu kadang mal si anak, nya sok anak testing, sok teraskeun aoy, sok. Misalnya sholat rajin, ada beberapa waktu motivasinya menurun, padahal makanya saya sih bicara sukar sekali menjadi orang baik, terutama memotivasi supaya kita tetap konsisten gitu. Oh, nah, jadi lamun semangat terus semangat, ya gimana ya caranya ya? Salat 5 waktu, tahajud, plus duha. Nah, aya ngan subuh hungkul. Gitu. Saha eta teh? Nya urang oge sih kadang-kadang. Pengakuan dosa kieu nya. Urang kadang-kadang itu kudu dipancing sih namanya. Nah, itu. Tapi banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan sederhana dulu nih, gitu. Nah, banyak pertanyaan lagi kieu. Psikolog teh ilmu apa? Terus satu lagi, psikiater teh ilmu apa?
sok terangkeun lakuan. Oke. Gitu, kumaha eta. Saya nggak jauh nu mana heula ieu Eta teh. heula we lah nu gampang heula. Ya, yang banyak mana yang nih, nanya kayak psikolog teh apa? Oke. Psikiater teh apa? Sok jelaskeun. Psikolog itu lulusan dari psikologi, fakultas psikologi. Nah, kalau psikiater itu dari kedokteran. Jadi dia ambil spesialisasi untuk ilmu jiwa, itu namanya psikiater. Tapi kalau psikolog mah setelah dia ambil S2, dia ambil profesi itu jadi psikolog. Eta bedana. Ilmu tentang mempelajari tentang apa? Dua-duanya sama, tentang ilmu tentang jiwa gitu ya. Tapi bedana, nah ini ada bedanya. Kalau psikiater biasanya mereka menggunakan obat sebagai terapinya gitu. Jadi misalnya cemas gitu kan, dikasih apa untuk menurun kecemasan. Nah kalau psikolog mah nggak bisa ya ngeluarin obat kecemasan. Iya, kami tidak bisa. Viewers nggak bisa psikolog ya. jadi psikolog mah pendekatannya beda gitu. Nah akibatnya ya kita memang pasti akan lama gitu. Jadi mun oe teh nya ayeuna lagi cemas nih ya, gitu kan. Nah, kalau minum obat kan pleng. Enak langsung. Nah, kalau ke psikolog belum tentu gitu. Kita akan diajak ngobrol. Ini yang kadang membuat orang kalau dia nggak benar-benar, kalau dia menggantungkan pada psikolog, hese akan turun. Nah, tapi kalau misalnya dia sendiri berniat untuk pengen tanda kutipnya ya, tanda kutip sembuh, jadi lebih nyaman, itu akan cukup, itu akan lebih bisa gitu menuruti apa kata psikolognya. Kau mendingan gini, karena penyembuhan itu kan memang dari diri sendiri kan, gitu. Jadi sebenarnya mah apa yang disembuhkannya di healingnya itu sama sebenarnya. Yang satu instan barangkali, yang satu perlu treatment. Ya. Itu sama, aja sebenarnya. Memakan waktu. Iya. Goalsnya sama sebenarnya. Sama. Oh. Sama. Yang misalnya kecemasan, apapun itu yang diobati oleh mereka gitu, oleh orang psikolog dan psikiater. Ya enggak itu juga sih. Banyak sebenarnya macamnya, itu mah hanya contoh saja. Salah satu dari gangguan kejiwaan. Itu kan yang itu mah yang ringan lah gitu. Tapi kalau misalnya yang berat kayak schizofren atau apa ya, kan berarti itu ada itu berkenaan dengan fungsi fisiologisnya, itu memang dari psikologi juga pasti akan merefer, minta bantuan, karena ini harus diselesaikan dengan obat. Tapi kalau misalnya selama bisa, ada beberapa kasus yang sebenarnya bisa gitu, tapi memang butuh waktu dan butuh kerja keras. Senyum-senyum Iya. Contoh ya. Jangan sok tuh kan pasti. Yeah, contoh orang cemas. Sebenarnya ada dua pilihan berarti. Bisa ke psikiater bisa, ke psikolog pun bisa. Bisa. Oh, gitu. Sebenarnya dua-duanya juga adalah pengobatan gitu. Iya. Tapi ini mereverse-nya pasti lebih ke obat nantinya. Iya. Oke, kalau ini adalah treatment. Iya, treatmentnya. Jadi justru kita kan menekankan lu tuh yang bertanggung jawab terhadap diri lu sendiri gitu. Jadi ya memang perlu niat yang kuat ya. Ya, oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ranah yang tadi tema kita yang akan bicarakan. Motivasi yang tinggi, yang labil seperti itu termasuk penyakit atau bawaan DNA atau sebab itu bagusnya kan sebenarnya begini. Kalau saya nyari ke psikiater itu karena tidak akan ada obatnya dong. Betul kan? Pasti harus ke psikolog karena ada treatment. Betul nggak? Ada nggak sih yang ngomong kayak gini? Anda teh kalau nggak salah teh kan, aduh salah. Kalem ya. Kalem kan lah geragugu terus menandakan orang tidak kalem. Rada hese viewer ya guys menghadap psikolog terpaksa lebih banyak menutup bahasa tubuh. Oke. Gini, aduh tuh kan poho orang ngelayar tadi naon sih? Apakah itu penyakit kejiwaan gitu maksudnya? Ya, labil motivasi yang selalu turun naik gitu. Itu teh kan gini kan, ini teh kamu teh salah satu apa namanya psikolog atlet kan? Psikolog olahraga. Itu kan pasti atlet lagi mengalami hal yang sama sebenarnya. Beki berlatih tapi kadang-kadang
Henteu, males berarti. Nah, itu teh penyakit atau kumaha naon-naonna secara di mata psikolog gitu. Sebenarnya mah itu wajar, dan manusia mah ya. Oh, gitu, manusia mah pasti. kan naik turun ya emosinya. Nah, tapi memang di sini justru kan yang harus ditekankan gimana caranya biar dia bisa mempertahankan apa yang sedang dia lakukan. Misalnya gimana caranya biar dia bersemangat terus. Ya minimal dia mengerjakan terus. Itu sebenarnya bisa jadi karena pembiasaan. Nah, tapi kalau misalnya contoh tadi karena udah nyinggung tentang atlet, mun atlet mah dia harus bisa bertahan dalam kebosanan. Jadi udah nggak boleh ngerasa bosan gitu, karena kenapa? Ya profesi memang dia. Iya. Bicara tentang emang profesional. itu yang harus dilakukan. Sebenarnya sama, nggak cuma semua atlet, orang kita kan juga gitu. Semua orang. Iya, sebenarnya itu gimana caranya biar kita bisa konsisten, biar kita bisa berdisiplin. Intinya gitu ya. Ketika ngomong disiplin berarti itu kita mengerjakan hal yang benar gitu. Hal yang memang harus dilakukan. Itu teh itu teh kan gitu. Setiap orang pasti treatmentnya berbeda atau sama? Berbeda. Pertama kita harus lihat dulu kan, minimal gini, kita harus tahu dulu tentang diri orang itu sendiri. Jadi ada orang yang bisa bertahan, ada yang dia nggak bisa bertahan. Jadi harus dilihat nih, ini bagusnya secara personal itu kita tahu dia kepribadiannya seperti apa, atau minimal tahulah kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nah, terus harus tahu juga apa yang membuat saat itu dia ngerasa misalnya lagi turun nih. Kan beda ya, putus cinta dengan teboga duit. Bedanya orangnya. Waduh, putus cinta pernah, teboga duit pernah. Iya, beda kan? Iya. Dua-duanya sama-sama down kan? Tapi kan attach-nya kan beda gitu. Cara pendekatannya akan berbeda gitu. Tapi memang nanti akan dikaitkan lagi. Sebenarnya ya kita harus tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu, kemudian harus diingetin kenapa dia harus mempertahankan atau harus melakukan kegiatan itu gitu. Nah ini kumanya ya itu tugasnya gitu untuk mengingatkan kembali, untuk jika nama bahasa nama memotivasi. Motivasi itu kan sebenarnya membuat dia bergerak melakukan sesuatu. Kalau semakin baik, ketika dia semakin menginginkannya, dia disebutnya dia semakin termotivasi, gitu. Jadi kemarin ya, kalau saya sih belum ya. Kalau motivasinya menurun, kita harus cari dulu poinnya apa. Iya. Apa yang membuat dia seperti itu? Poinnya apa? Kenapa mau ini? Terus goalnya kita perbaiki. Bukan goalnya, bukan goalnya. Goal mah cuma satu. Makanya kan harus tahu dulu dia melakukan itu sebenarnya tujuannya apa. Nah, kalau atlet biasanya di ini dulu, kamu bukan meluangkan waktu. Kenapa kamu mau menjadi atlet? Kan harus tahu. Lamun urang mah bahasa gampang nama cita-citana naon sih gitu. Nah, ada yang bilang saya malas. Sebenarnya orang nggak ada yang malas, soy. Oh gitu. Nggak ada. Kan saya yang unggul ada, berarti. Kan saya unggul. Sebenarnya bukan malas, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Dia nggak punya, jadi dia tidak tertrigger karena dia nggak tahu mesti ngapain, apa yang harus dilakukan. Dia nggak tahu tujuannya apa melakukan itu. Jadi kadang-kadang ya malas gitu. Atau misalnya kayak saya tahu saya harus begini, makanya harus gini, tapi tidak konsisten ya melakukannya ya. Nah, artinya mungkin dia tidak terlalu menginginkan itu. Tidak terlalu menginginkan. Iya. Oke. Bahasa itu saya recordnya. Tidak terlalu menginginkan sehingga motivasinya memburuk. Iya. Ya, berarti kan salah satu itu teh variabel kenapa satunya. orang itu motivasinya naik turun. Nah, contohnya gini aja. Kamu pernah PDKT-nya sama orang? Jujur. Nyala bener kan? Pada saat PDKT itunya dalam kondisi apapun gitu. Hujan badaiku akan ku kejar. Nah kayak gitu. Ketika dia pengen sesuatu, ingin mendapatkan simpatinya atau pengen, ya ada yang diinginkan, maka dia akan terus termotivasi. Tapi ketika dia geus menang terus, misalnya udah jadi nih, apa kamu jadi pacar atau pernah nggak sama istri
anterin dong saya. Ream. Sudah jadi we. Seri. Ari edit. Seri. Ream nganterkeun. Nah, kenapa gitu? Jangan-jangan kenapa? Karena kamu sudah tidak kan sudah memiliki menurutnya. Jadi yang geus tidak ada tidak ada yang yang akan diraih lagi. Geus jam sadayana. Encan. Langsung tegang. Panas. Asa tegang. Terus. Iya, jadi kan gitu. Tapi pada saat dia ingin mendapatkan, wah. Semangat terus. Nah, gitu. Ini larina ka dieu gitunya, ka dieu ya. Ka mana ka dieu teh? Ya sok aya nu salah di kita ya. Menginginkan sesuatu dengan benar-benar. Sungguh menginginkan sehingga motivasinya tidak turun. Oke. Nah, ada bahasa yaitu ambisi. Ya, untuk mendapatkannya. Aduh. Nah, tapi kemudian saya gagaro ya. Aya ningannya di masyarakat kita teh yang selalu menyebutkan ambisi itu buruk. Wah, ambisi jadi pemimpin, ambisi menjadi orang kaya, padahal itu teh nggak jadi masalah sebenarnya mah. Nah gitu. Jadi masalah tuh gitu bukan. Oh jadi gitu. Ini tuh pertanyaan, question mark kita teh. Lain tanda seru. Kita pernyataan. Jawab. Ambisi secara asasian kayaknya jawab. Aing ketua. Ini teh ujian. Kacau. Ayo. Serius. Tadi mah. Nanti kamu di-print ya. Terus tadi ambisi gitu. itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Kan sebenarnya ada sebagian dari masyarakat kita yang menilai ambisi itu buruk. Jawab. Pan urang nu mentalna berjawaban ka maneh gitu. Ya buruk atau ente sih sebenarnya karena kan sebenarnya salah satu yang membuat motivasi itu bisa terus konsisten adalah mempunyai keinginan kuat. Yeah. Keinginan kuat itu salah satunya adalah ambisi kan sebenarnya. Yeah. Nah, secara psikolog ambisi seperti itu mah no problem pan. Menurut saya tidak, tapi akan menjadi buruk, akan menjadi bermasalah ketika dia merugikan orang lain, terutama orang banyak, hanya untuk kepentingan dirinya, gitu. Berarti menghalalkan segala cara lah. Ambisi tadi dipersilahkan, tinggal goalsnya baik apa buruk. Lain goals, ambisi itu goalsnya, tapi ambisi saya akan menjadi koruptor. Nah, dia akan terus berusaha untuk menjadi koruptor gitu kan? Itu bukan goals. Bukan goals kan? Bukan. Gitu. Ya maksudnya kira. Goalsnya kalau kayak gitu, goalsnya saya pengen punya uang yang banyak. Pokoknya kumaha carana, kumaha we carana. Nah, ambisi. Nah, berarti segala cara korupsi, rek naon. Nah, itu tidak baik. Nah, enggak, maksudnya saya lagi ngomongin tentang goals tadi. Nah, kalau misalnya saya ambisinya mau jadi ketua IKA. Oh, tuh, jangan bahas itu ya. Ambisinya jadi apa? Ya nggak apa-apa. Ambisi jadi apa? Atau ginilah. Ini yang netralnya biar kita aman ya. Cari aman aja. Cari aman. Nah, saya tuh bilang ya sama ambisi, mahasiswa saya. Hayang bobogohan jeung bulan Guritno misalnya. Mumpung janda orang diundang. Saya boleh nanya yang lain gitu. Enggak, udah serap ya. Berhenti. Tuh ngomong lo aneh-aneh lah aing mah power. Saya tuh suka gatel gitu non kita tuh. Gini, misalnya gini, saya tuh kan ngajar oge-nya. Jadi mahasiswa saya tuh kan gini, saya cita-cita jadi dokter. Tapi apa daya ya gitu. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Jadi dia masuknya tuh fakultas yang lain gitu. Nah, saya tuh biasanya di awal saya ngomong gini, kalau misalnya pertama kali kebetulan saya ngadepin mahasiswa tingkat pertama, jadi enak banget gitu. Saya akan nanya, pertama kali pertanyaan saya adalah, cita-cita kamu jadi apa? Weh, teteh sok disungsirikeun ku budak teh. Terus kebetulan nggak usah ketawa, sok kamu maunya apa? Terus kalau dia ngotot, saya tuh mau jadi dokter, oke. Kebetulan saya kan di rekayasa industri ya, fakultas. Ya pokoknya di Universitas X gitu. Nah terus saya bilang saya di sistem informasi. Terus saya nanya, kamu masih bisa nggak jadi dokter ketika kamu lulus nanti? Ya nggak mungkin atuh Bu. Kenapa nggak mungkin? Dia bilang teh bisa. Kenapa bisa? Dia bilang tuh, oke, kamu bisa menjadi dokter dengan cara yang berbeda. Sekarang tanya, dokter teh apa?
Terus ya dokter itu adalah mengobati orang, membuat orang selalu sehat dan selalu bugar kayak gitu. Oke, kalau gitu sekarang ciptakan gimana caranya kamu membuat sesuatu, karena kamu tidak ada di kedokteran tapi kamu ada di bidang IT, gimana caranya membuat sesuatu yang bisa membuat orang itu selalu sehat dan bahagia, dan itu kamu menjadi dokter IT. Aku bilang tuh bisa. Terus oh iya ya Bu. Nah ketika dia menemukan dapat klik nih ya antara keinginannya dengan caranya, itu tuh enak, ngejalannya tuh enak. Tapi itu lebih ke manipulasi atau memanipulasi mindset barangkali. Memang itu. Betul kan? Iya, tapi kan betul. Sebenarnya kan dokter maksud dia pasti bukan itu. Iya, betul. Iya, tapi maksudnya gini, ya nggak masalah. Kamu punya cita-cita itu nggak masalah. Tapi itu pun kan gini, Allah tuh pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan ya. Nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi mungkin caranya berbeda. Tapi, nah kan gini, kamu mau dokter karena apa? Dokter tuh apa? Terus karena apa? Oh karena pertama misalnya saya teh bisa terpandang, jadi orang yang terpandang. Saya dihormati sama orang lain, ya. Kan kita nggak tahu, banyak kan alasannya. Saya punya banyak uang misalnya, saya pengabdian. Oke, nggak masalah. Nah nilai-nilai itu yang dipegang. Caranya kan bisa macam-macam, gitu. Di situ ketika dia bisa berdamai dengan dirinya, maka dia akan melakukan dengan nyaman. Tapi kalau nggak dapet kahayang nanaon ngerjakeun nanaon, maka dia akan mengerjakannya dengan ya saya nawe gitu. Kadang semangat kalau nilainya bagus atau dosennya enakeun semangat. Begitu dosennya nggak enakeun atau begitu hari ketemu matematika ya ketemu logaritma atau naon gitu kan terjadi gitu. Ya itu naik turunnya itu di situ. Nah, asik ya. Jadi saya deg-degan, ini udah mulai. Mau nanya apa? Enggak. Jadi kayak kan sebenarnya mah motivasi itu akan terpelihara ketika Anda mempunyai sesuatu yang Anda benar-benar inginkan. Ya. Ya, berarti kalau bagaimana caranya untuk motivasi ini supaya motivasi ini terus berjalan, makanya kuatkan keinginan Anda. Yes. Nah,